Tapi memang ya stasiun Gambir ini dan juga pelayanan penumpang pastinya untuk kategori kereta api jarak jauh seakan menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Sehingga pasca mengetahui rencana pengalih fungsian stasiun Gambir nantinya beragam komentar warganet pun bermunculan di lini masa. Sebelumnya kami coba menghubungi Kemenhub, kemudian DJKA dan juga PT KAI namun belum ada respon hingga saat ini. Jadi kita nostalgia aja sekarang bagaimana kenangan dan perjalanan stasiun Gambir selama ini dengan sejarawan. Ada JJ Rizal. Bang Rizal, selamat malam. Bang Rizal, di mata sejarawan, apa sih sebetulnya fakta-fakta menarik soal stasiun Gambir yang mungkin Bang Rizal bisa bagikan kepada kita? Ya pertama menurut saya kalau mau dikembalikan menjadi jalur kereta komuter ya, artinya itu dikembalikan kepada awal ketika stasiun Gambir itu dimulai. Kan itu dimulai ketika peresmiannya ya, tanggal 15 September tahun 1871 tuh dia hanya menjadi stasiun untuk kawasan Batavia ya. Jalurnya antara stasiun Beosari ini, kota, sampai ke stasiun Gambir. Jadi hanya 6 kilometer. Jadi kalau misalnya mau dikembalikan, berarti dia kembali kepada awalnya di tahun 1871 ketika kereta api Jakarta Bogor, tahap pertamanya dimulai. Baru kemudian tahun 1873 ditambah lagi 60 km jadi sampai ke Bogor dari kota gitu loh. Dan baru tahun 1884 ya yang awalnya hanya melayani Jakarta Bogor atau Batavia Bogor kemudian berkembang menjadi melayani perjalanan sampai ke Bandung, Surabaya begitu. Jadi kita akan diajak bernostalgia kembali kereta api yang melintas di Gambir hanya kereta api Jakarta Bogor. Oke, kalau melihat rencana ini artinya kembali lagi ke awal, kembali lagi ke marwahnya stasiun Gambir. Tapi pengembangannya tadi kita lihat dari 1800 sampai dengan sekarang. Bagaimana melihat stasiun Gambir yang memang lekat dengan Monas, Monumen Nasional yang menjadi pemandangan sehari-hari orang kalau mau ke luar kota begitu melihat ini. Kemudian hanya menjadi persinggahan untuk di dalam atau domestik Jakarta saja? Ya pertama menurut saya memang stasiun Gambir ini kan ketika mulai diperbarui pada tahun 1986 ya, 86 mulai dibuat gedung yang baru dan kemudian diresmikan tahun 1992 oleh Pak Harto, dan dengan bentuk arsitektural yang baru memang dianggap sangat mengganggu. Karena gagasan untuk dengan model cat yang hijau, yang kuning begitu ya, itu ada banyak yang bilang menyimbolkan persatuan antara Islam dengan Golkar begitu katanya, karena menolak kelompok yang merah begitu, karena itu warnanya hijau dan kuning di masa lalu. Dan bentuk atapnya juga atap yang menandakan kalau kita ingat misalnya bangunan bandara dari periode yang sama itu kan pakai atap joglo. Jadi ada proses Jawaisasi begitu istilahnya pada tahun 1980-an. Nah, ini banyak yang bilang ide gagasan tahun 1986 itu untuk dibangun ulang sebenarnya gagasan yang pernah ditolak di awal abad ke-19 kan pernah juga diusulkan ya, awal abad ke-20 pernah juga diusulkan agar stasiun Gambir itu dibuat melayang dari mulai Gondangdia sampai ke Juanda tuh dibuat melayang, tapi kemudian ditolak. Tapi baru mulai jadi kenyataan justru pada zaman Pak Harto. Walaupun benihnya juga itu kita bisa melihat ya benihnya itu pada tahun 1976 ketika Bang Ali itu mulai bicara tentang Jabodetabek. Nah, jadi komuter. Nah, ini cerita komuter ya, yang identik akhirnya kembali dengan identik dengan komuter kereta api Jakarta Bogor gitu ya. Itu juga mengingatkan pada gagasan Bang Ali tentang beban Jakarta yang mau dijadikan kota tertutup gitu, sehingga dia bilang nggak bisa jadi kota tertutup tapi harus ada urban sprawl gitu ya, harus ada persebaran urbanisasi gitu. Dan dia kemudian menggagas tentang konsep Bogor, Tangerang, Bekasi yang salah satu jalur yang terpenting untuk membuat itu berhasil adalah
membuat komuter atau membuat kereta antar wilayah di Botabek ya, Bogor, Tangerang, Bekasi. Artinya jalur rel layang ini di Stasiun Gambir adalah pioneer gitu? Ya sebenarnya bukan pionir ya, tapi pada waktu tahun 1982 itu seperti saya katakan itu bukan gagasan baru, tapi gagasan lama. Tapi yang paling menarik adalah waktu itu dikerjakan oleh pemerintah Jepang dan menjadi penyesalan terutama bagi orang-orang yang mencintai bangunan-bangunan bersejarah karena stasiun Gambir yang dibangun dengan indah dengan konsep arsitekturalnya Art Deco tahun 1928 itu dihancurkan. Nah, padahal waktu itu ditolak ya, banyak orang menolak karena misalnya pada awal abad ke-20 ketika akan dibangun layang itu banyak yang menolak karena apa? Karena dianggap itu mengganggu Koningsplein gitu ya, lapangan raja itu yang luas dan harus dari gereja di depan stasiun Gambir itu harus ada pemandangan lapang begitu. Tapi kan desain di zaman Bung Karno juga membayangkan hal yang sama, jadi hanya ada stasiun. Awalnya itu stasiun Gambir itu stasiun yang kecil sekali, tapi baru berubah menjadi stasiun stasiun yang besar beberapa tahun kemudian ya, maksudnya pada tahun 1884 tuh dia menjadi stasiun rel kereta. Tapi yang paling menarik tuh pada tahun 1837 itu baru kita mulai mengenal kata stasiun 1937 ya, baru kita mengenal kata stasiun Gambir katanya ya. Tapi menurut saya sebenarnya nama stasiun Gambir itu mungkin jauh lebih tua. Mungkin juga kita harus ingat Gambir ini kan bukan hanya pusat Monas ya dahulu kala, tapi pusat perayaan paling terkenal di Batavia namanya Pasar Gambir. Waktu ulang tahun Ratu itu melahirkan banyak seniman, banyak makanan-makanan legendaris begitu ya, dan pasar itu ditiru dan kemudian ditiru juga oleh Bang Ali menjadi Jakarta Fair yang kemudian menjadi PRJ yang sekarang kita laksanakan. Dulu kan semuanya dilakukan di Monas. Oke, dengan cerita populer dari Stasiun Gambir, kemudian kita tahu pemugarannya dan ada banyak ikon-ikon Jakarta di sekitarnya. Kalau biasanya ditemui orang yang dari luar Jakarta atau bahkan luar Jawa Barat begitu masuk ke Jakarta melihat area sekitar Gambir, sekarang akan dipindah. Nanti 2025 akan dipindah ke Manggarai. Bang Rizal melihat ini seperti apa? Apakah jadi gimana ya, masyarakat yang biasa melihat Jakarta seperti itu nanti akan melihat jalan yang kecil, kemudian apakah cocok dengan karakter sebagai perlintasan kereta jarak jauh Manggarai ini? Saya pikir kita tidak akan kehilangan pemandangan ya di Monas ya, karena menurut saya kita juga akan justru bertambah pemandangannya karena di seberang stasiun Gambir ada stasiun MRT. Jadi Monas itu akan diapit ya, lapangan raja itu, Koningsplein itu yang dulu itu akan diapit gitu loh pemandangannya. Hari ini kita akan punya dua sistem transportasi publik, tapi yang memang dikritik dalam periode yang panjang adalah bentuk bangunan stasiun Gambir itu seperti dilempar dari planet lain gitu. Dia menyempal dari arsitektural ruang yang ada di sekitarnya yang berasal dari abad ke-19, dari mulai gereja, kemudian kawasan Istana Presiden, kemudian gubernuran, kantor-kantor museum nasional begitu. Jadi memang menurut saya kalau memang akan difungsikan, alangkah baiknya kalau hanya difungsikan untuk untuk komuter, alangkah baiknya stasiun Gambir dipikirkan kembali untuk menata ulang arsitektural ruangnya agar secara keseluruhan kita justru bisa lebih menikmati kawasan Monas itu sebagai kawasan jantungnya Jakarta. Oke. Nah, kalau berbicara soal perpindahan alih fungsi tadi menjadi KRL, komuter, kemudian kereta api jarak jauhnya dipindah ke Manggarai. Kalau Bang Rizal melihat Manggarai gimana? Apakah memang cukup cocok untuk dijadikan stasiun perhentian kereta api jarak jauh, dengan kita tahu ada beberapa permasalahan begitu di stasiun Manggarai, termasuk yang jalurnya sempit, kemudian aksesnya mungkin kurang memadai, soal keamanan juga gitu. Saya pikir yang terpenting hari ini harus kita ingat ada pembangunan dan perubahan besar-besaran di kawasan stasiun Manggarai ya. Dan saya pikir juga problem besar arus komuter lain dan kereta api jarak jauh adalah
bertemunya dua arus antara kereta api jarak jauh dengan komuter lain, kereta api Jakarta Bogor, Jakarta Bekasi, Cikarang gitu. Saya pikir ini semoga perpindahan ini bisa membantu ya penyelesaian agar jalur kereta api komuter maupun kereta api jarak jauh itu bisa ditata lebih baik dan tidak mengalami gangguan terutama dalam konteks nunggu yang sangat panjang karena mendahulukan kereta api jarak jauh. Nah ini menjadi problem yang lama ya sehingga menuntut ada perubahan besar-besaran dalam desain jalur atau line perkereta apian dan menurut saya juga dalam sejarah sistem transportasi Jakarta, persoalan lain ini persoalan yang lama yang memang menurut saya harus ditangani ya. Terutama stasiun Gambir ketika dibuat juga itu berkaitan dengan bagaimana JICA melalui dengan pemerintah Jepang yang membangun stasiun Gambir itu menawarkan satu konsep baru tentang pengaturan lain agar lebih lebih fleksibel, lebih cepat penanganan pemberangkatan dan jalur kereta api lah intinya seperti itu. Tapi kemudian dengan kebutuhan dan pertambahan penduduk di arus para komuter gitu ya, orang yang bolak-balik antara kawasan Jakarta dan sekitarnya itu akhirnya tidak tertangani juga gitu loh. Oke. Bang Rizal mungkin punya cerita nggak sih apa kenangan di Stasiun Gambir, ada nostalgia di Stasiun Gambir yang mungkin bisa dibagikan sama kita? Ya saya pikir kita punya banyak nostalgia ya kalau misalnya dulu kita bicara tentang Lebaran begitu ya, maka kita akan bicara seluruh berpusat ke Gambir. Senen itu memang pusat, tapi paling besar orang bicara tentang Gambir. Jadi Gambir itu buat saya tuh pintu gerbang gitu. Pintu gerbang orang masuk dan keluar di Jakarta begitu dalam konteks seperti bandara ya. Tapi kan bandara berada di luar Jakarta, tapi stasiun Gambir itu menjadi bandara di jantungnya. Jadi itu setiap orang yang masuk ke ibu kota itu menurut saya pas banget ada stasiun di situ. Kalau misalnya konsepnya dikaitkan dengan konsep Bung Karno tentang Monas, begitu orang sampai di Jakarta, orang dipaksa untuk melihat sebuah bangunan warisan Soekarno yang di dalamnya itu ada ruang di mana orang bisa belajar menjadi orang Indonesia. Jadi ketika orang sampai Monas, orang berkata, saya harus belajar jadi orang Indonesia begitu. Nah, belajar menjadi orang Indonesia itu yang menurut saya yang jarang diketahui dikaitkan antara stasiun Gambir dengan keberadaan Monas. Jadi orang hanya melihat ya Gambir itu dekat dengan Monas. Monas itu secara estetis, apalagi kayak sekarang untuk selfie baik, untuk apa. Tapi menurut saya yang harus diingat adalah nilai Monas dan stasiun Gambir berada di jantung ibu kota. Karena menurut saya mungkin orang dipaksa dari mana-mana datang untuk ingat bahwa dia bukan orang daerah lagi, dia orang Indonesia. Oke, kita jadi belajar banyak sekarang soal sejarah ya, apalagi soal Stasiun Gambir. Bang Rizal, terima kasih banyak. Kita harapkan mungkin nanti pengalihfungsian dan mungkin ada revitalisasi Stasiun Gambir ini tidak meninggalkan sisi-sisi sejarah, nilai-nilai sejarah dari Stasiun Gambir ini begitu ya. Jaja Rizal, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Selamat malam, Mbak.